Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Haji Aib Saifullah MSI. Yang terhormat Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Fadila Rahma. Yang terhormat Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atau yang diwakili oleh Saudari Fatimah Hasni. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Saudara Hisna Diva Ismail. Yang saya hormati calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Muhammad Izul Islam. Dan yang saya hormati para hadirin yang telah hadir dalam agenda kampanye dialog calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam rangkaian acara Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang, yakni adanya Islam wal Iman. Saya, Ajeng Dahayu Puspitasari, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Pertama, pembukaan, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, keempat, laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa, kelima, sambutan-sambutan, keenam, penyampaian visi dan misi, ketujuh, sesi tanya jawab, kedelapan, doa, dan yang terakhir, penutup. Baik, hadirin yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rafli Raka. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajat ahlaknahum fala nasira lahum. Afama kana ala bayyinatin min rabbihi kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin
wa anharum min asalim musaffa walahum fiha min kullis samarati wa maghfiratum min rabbihim kaman huwa khalidu fin nari wa sukuma'an hamima faqata'a am'a'ahum. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rafli Raka. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan, serta dapat menenteramkan hati dan menjadi cahaya di alam kubur kelak. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Pelaksana Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Dadan Firmansyah Saputra. Kepadanya dipersilakan. Tes. Suaranya masuk? Masuk Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Haji Aep Saipullah, MSI. Yang saya hormati juga Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Yang saya hormati juga Demisioner Ketua Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang hari ini diwakili oleh Teh Fatimah Hasni. Yang saya hormati juga Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, Kang Hisna Diva Ismail. Yang saya hormati calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2020, Kang Izul. Dan yang saya banggakan rekan-rekan dari KPUM dan Bawaslu, dan juga dari jurusan informatika yang hari ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wadin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada rangkaian acara kampanye dialog musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama, KPUM dan Bawaslum ini dibentuk dengan tujuan menjadi fasilitator dalam kegiatan musyawarah mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, yang dimana ini merupakan awal terbentuknya KPUM dan Bawaslum di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Kedua, selama masa perjalanan rangkaian kegiatan musyawarah mahasiswa dari mulai public hearing sampai kampanye dialog pun telah banyak dinamika yang terjadi. Akan tetapi, dengan adanya dinamika itu pun menjadi pendidikan dan pembelajaran baru untuk rekan-rekan KPUM dan Bawaslum agar lebih dewasa. Alhamdulillah, rangkaian acara tetap berjalan sampai hari ini. Harapannya, semoga dalam forum kampanye dialog ini pun dapat menjadi wadah bagi rekan-rekan dari setiap jurusan, khususnya untuk hari ini kepada jurusan informatika, untuk langsung berinteraksi dengan calon ketua DEMA, dan juga untuk mencerminkan sosok calon ketua umum DEMA ini kepada rekan-rekan di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Selanjutnya, melalui kesempatan ini pula, saya mewakili KPUM dan Bawaslum memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami belum memberikan yang terbaik untuk berjalannya setiap rangkaian kegiatan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak salah kata. Akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Dadan atas laporannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atau yang diwakili oleh Saudara Fatimah Hasmi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, apa suaranya udah masuk? Masuk, Teh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Pak A.F. Saifullah, kepada partner kerja saya yang saya banggakan, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Rama Fadilah Rama, maaf. Yang saya banggakan juga partner kerja saya, Isna Diva Ismail, sebagai Ketua Himatif yang sekarang menjabat, kepada rekan-rekan staf ahli, Senat Mahasiswa, dan juga semua peserta di sini yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melaksanakan kampanye dialog yang kalau nggak salah ini yang ke-6. Bagaimana yang kita ketahui, Izul ini kan dari partner kerja saya juga selama di Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diharapkan juga ini kita bisa sama-sama melewati proses dari kampanye dialog ini. Salah satu step di mana yang harus ditempuh oleh Izul sendiri. Dan terima kasih juga kepada staf ahli dan SEMA atau Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memfasilitasi dan adanya kampanye dialog ini dan rangkaian yang akan kita tempuh selama ini. Juga saya di sini untuk mewakili rekan kerja saya, yaitu Bakti Oktaria, dikarenakan beliau tidak bisa menghadiri hari ini. Juga terima kasih untuk Bapak Aib juga yang berkenan untuk hadir di kampanye dialog kali ini. Semoga kedepannya diharapkan apa yang sudah ditampung dan juga
yang sudah diproses untuk sebagai saran dan kritik terhadap DEMA dan juga calon ketua DEMA atau sebagai formaturnya itu bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa diterima oleh kawan-kawan juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga acara kampanye dialog ini bisa bermanfaat untuk Izul dan juga untuk teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf bila menyampaikan secukupnya. Mohon maaf juga banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Fadil Rahman, kepadanya dipersilakan. Cek, suaranya masuk ya? Masuk Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul pada hari ini secara virtual yang semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu bersahaja. Tutur salam serta salawat semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, hingga kepada kita semua sehingga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Bapak Dr. Haji Aib Syafullah MSI. Yang saya hormati Demisioner Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang hari ini diwakili oleh Teh Fatimah. Yang saya hormati calon Ketua Umum DEMA FST periode 2019-2020 Saudara Muhammad Izul Islam. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Himatif Saudara Isna Diva Ismail. Yang saya hormati seluruh panitia KPUM dan Bawaslu Musyawarah Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Dan yang saya hormati serta saya banggakan kawan-kawan semua mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang hari ini hadir. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada hari yang ketiga ini teman-teman KPUM dan Bawaslu mengadakan kampanye dialog yang diadakan secara online, yang mana kampanye dialog ini adalah salah satu prosesi di dalam musyawarah mahasiswa yang tertuang di dalam Peraturan Senat Mahasiswa nomor 02 tentang Musti dan Musma, yang bertujuan untuk menyebarluaskan visi misi dari calon ketua umum DEMA FST selanjutnya dan mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini tentunya menjadi sebuah kesempatan dan juga wadah untuk teman-teman semua di jurusan untuk bisa melakukan interaksi, untuk bisa berdialog, memberikan saran dan kritik nantinya kepada calon ketua DEMA FST selanjutnya, sehingga harapannya ke depannya DEMA FST ini bisa jauh lebih baik lagi. Selain daripada itu, pada kampanye dialog di tahun ini, kami pun mengusung sebuah format yang baru, di mana kampanye dialog ini dilaksanakan secara spesifik di masing-masing jurusan, dengan harapan kami berharap bisa menarik lebih banyak partisipasi daripada mahasiswa di masing-masing jurusan untuk turut serta kita mengawal pembentukan DEMA FST selanjutnya, dimulai daripada calon ketuanya terlebih dahulu. Dan ini juga menjadi sebuah momentum untuk kita semua bisa membentuk sebuah sinergitas yang baik ke depannya antara mahasiswa dengan DEMA FST selanjutnya. Hari ini turut hadir pula ayahanda kita Bapak Aib Syafullah yang mungkin nanti juga akan turut mengawal dan memberikan pertanyaan kepada calon ketua DEMA FST selanjutnya, sehingga nantinya kita bisa sama-sama membentuk sebuah integritas yang baik antara seluruh elemen mahasiswa dengan DEMA FST. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Haji Aib Syafullah MSI, kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Saudara Fadila Rama. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diwakili oleh Saudari Fatimah Hasni. Yang saya hormati KPU Bawaslu untuk proses ini, Saudara Dadan Firmansyah. Kalau Bawaslu itu siapa ya? Bawaslunya Gita, Bapak. Oh, Gita ya. Ya, ada. Ya, Saudara Gita, mohon maaf. Kemudian Ketua Umum Himatip, Saudara Hisnadi Pak Ismail. Kemudian para pengurus lainnya serta hadirin semua yang bisa bersua di dunia maya ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena kita sudah berkumpul dalam majelis yang mulia ini walaupun tidak satu ruangan secara nyata. Kemudian pertama saya sampaikan apresiasi positif, salam dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Hajah Hasniah Aliyah. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa hal dalam konteks kegiatan ini. Kegiatan ini kegiatan yang sangat bagus. Kegiatan kata saya itu organisasi yang sehat, bisa mengadakan musyawarah. Kemudian hal yang sangat penting dari acara seperti ini adalah silaturahmi dan silatul fikri. Apa itu silaturahmi? Menyambungkan kekeluargaan. Rahmi itu dari rahim. Kalau satu rahim itu satu keluarga. Menyambungkan kekeluargaan. Silaturahmi atau silaturahim. Sama saja. Yang kedua, silatul fikri. Menyambungkan gagasan-gagasan. Menyambungkan pikiran-pikiran. Menyambungkan ide-ide. Dan disinilah kita akan berdialog, berinteraksi antar pikiran masing-masing. Nah, silaturahim dan silatul fikri ini akan menjadi sangat penting ketika momen seperti ini untuk mendapatkan suatu ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa yang bukan hanya legal, bukan hanya formal, tapi kredibel, ya. Kredibilitasnya tinggi. Kenapa? Karena ini terobosan dari Senat Mahasiswa bagus. Ada kampanyenya, kampanye dialognya keliling ke tiap jurusan. Jadi ini gagasan sangat bagus. Kenapa? Karena nanti akan mengkristal kepada gagasan-gagasan yang lebih konkret dan semua yang punya gagasan itu bisa lebih banyak mengungkapkannya dan terakomodir. Berbeda dengan satu kali, itu tentu beda. Tapi setiap jurusan itu mempunyai karakter masing-masing, mempunyai problematika masing-masing. Karena itu Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa yang akan datang itu harus betul-betul memahami semua karakter itu. Jadi saya mengapresiasi sangat positif, bagus sekali Rama ya mengadakan kegiatan tur seperti ini gitu, show seperti ini ke tiap jurusan, itu bagus. Karena mereka di jurusan itu punya karakter masing-masing, punya permasalahan masing-masing. Jadi nanti ketua umum yang akan datang, siapapun yang terpilih itu akan mendapatkan informasi dan pemahaman serta mindset yang terbentuk berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tiap jurusan, tiap HMJ. Nah ini ya, jadi informasinya sudah lengkap. Jangan sampai salah mengambil kesimpulan, salah membuat program,
salah untuk mensikapi karena informasi tidak sampai, karena pemahaman salah. Nah ini ya, jadi ini sekali lagi sangat bagus untuk ini. Kemudian untuk calon ketua umum yang akan datang, yang sekarang sedang kampanye dialog, saya hanya berpesan bahwa apa yang disampaikan sekarang ini itu harus bisa dipertanggungjawabkan di saat nanti menjadi ketua umum DEMA. Harus bisa dipertanggungjawabkan lahir dan batin gitu. Bukan hanya kampanye dialog, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, bahkan mungkin janji-janji untuk dilanggar. Nah ini, jadi pikirkan baik-baik apa yang disampaikan. Jangan terlalu muluk-muluk, yang penting membumi. Wah itu ya, yang penting membumi. Punya pandangan ke depan, bagus, itu sangat bagus. Punya program yang wah hebat, bagus. Tapi harus berdasarkan realitas. Supaya nanti bisa membumi, bisa dilaksanakan, bisa direalisasikan dengan sangat baik. Itu, jadi nanti janjinya tidak berat, sebab janji itu harus dipenuhi. Kemudian tampung semua aspirasi dari berbagai HMJ, dari berbagai mahasiswa yang bertanya, yang menyampaikan saran, kritik, dan lain-lain, untuk untuk ke depan meramunya menjadi program yang sangat baik. Tentu saja nanti didialogkan dengan pengurus lainnya. Namun pikiran gagasan ketua umum ini sangat penting, sangat strategis, menjadi acuan bagi semuanya. Itu ya. Jadi tolong tampung semua, catat semua. Bahkan kalau perlu catatannya itu harus abadi. Maksudnya harus ada, harus punya dokumentasinya. Jadi setiap putaran ini yang bertanya itu namanya misalnya dari Heri, ada Heri Hermawan, dari Fitri Aulia, catat apa masukannya. Dan nanti ketika sebelum raker, ketika selama menjabat, itu kali-kali dibuka lagi gitu. Nah, itu menjadi dokumen ya. Bahkan saya perlu yang begitu, karena saya harus mengikuti perkembangan dari gagasan-gagasan, pikiran-pikiran seluruh komponen mahasiswa. Selanjutnya, jadikanlah ini untuk semuanya ya, bukan hanya untuk ketua umum SMA, tapi juga DEMA, kemudian Bawaslu, KPU, dan semuanya. Pesannya adalah bahwa jadikanlah momentum ini momentum yang sangat strategis dan hasilnya betul-betul punya tingkat kredibilitas yang tinggi ya. Dan junjung semuanya etika yang baik. Ini tradisi di Saintek, punya etika yang baik. Siapapun yang menang harus menghormati yang belum menang. Siapapun yang jadi harus menghormati yang belum jadi. Siapapun yang belum jadi harus menghargai juga menghormati yang sudah jadi. Jadi kita di sini bukan musuh ya. Bukan menganggap musuh kepada siapapun yang berseberangan pendapat. Bersama pendapat harus dijadikan sebagai hal yang kebiasaan. Berseberangan pendapat harus dijadikan hal yang lumrah, yang wajar. Tapi secara pribadi jangan sampai menjadi bermusuhan. Para pendiri bangsa, misalnya Bung Karno, Agus Salim, Muhammad Natsir, wah itu luar biasa pertentangannya. Bayangkan pertentangannya, misalnya Muhammad Natsir itu Islami dengan Bung Karno yang nasionalis. Pertentangan keras itu, gagasan-gagasan segala macam ya. Wah kalau sudah berdebat sengit itu setiap rapat. Tapi di luar subhanallah, di luar biasa, bersahabat dengan baik. Jadi seperti itu, para pendiri bangsa aja seperti itu. Apalagi kalau kita mengacu kepada Rasulullah. Rasulullah SAW itu ketika dakwah ke Thaif, itu dilempari gitu ya. Dikejar-kejar, dilempari. Nah, tapi begitu malaikat menawarkan,
Ya Rasulullah, silakan minta apa agar penduduk Taif itu diazab. Rasulullah tidak, bahkan berikan kesempatan, hai malaikat, saya tidak minta apa-apa, suatu saat dia akan mengerti, dia akan paham. Padahal dikejar-kejar. Kemudian dendam Rasulullah tidak ada, misalnya kepada Hindun yang telah membunuh dengan kejam kepada pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah. Itu kan dengan keji dibunuhnya, dengan licik. Wah, itu Rasulullah sakit hatinya luar biasa ya, artinya kecewa. Tapi apa yang terjadi ketika Hindun mau masuk Islam, ya diterima gitu ya, diterima Hindun itu. Bahkan keluarga Hindun kemudian menjadi pemimpin-pemimpin di Abbasiyah, di Muawiyah ya, di Muawiyah. Jadi itu luar biasa. Nah, ini teladan-teladan Rasulullah gitu. Kemudian Sayyidina Ali, kisah Sayyidina Ali ketika sedang duel, sedang berperang, kemudian mau membunuh seorang, membunuh itu kemudian meludahi. Padahal posisi musuh sudah dalam keadaan tidak berdaya, tinggal ditusukkan aja pedangnya. Tapi Sayyidina Ali karena diludahin tidak jadi membunuhnya. Apa? Karena aku takut membunuh itu karena dendam, karena kecewa diludahi. Itu luar biasa kan, pribadi-pribadi seperti itu. Nah, kemudian kita bagaimana? Nah, kita boleh berpolemik, berbeda pendapat, tapi tetap bersahabat, tapi tetap berkawan. Dalam hal lain saling bantu, berseberangan dalam organisasi pendapat, tapi di luar organisasi secara pribadi itu kemudian bersahabat baik. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Jadi siapapun nanti yang menang, siapapun yang tidak menang atau belum menang, siapapun pihak yang menang, yang tidak, jangan jadi masalah. Dan kita harus bangga bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa berdialog, berargumentasi, berbeda pendapat dengan sesama teman-teman. Dan ini akan mendewasakan semuanya. Kedewasaan akan kita terus dalam proses perjalanan, ada didikan-didikan untuk lebih dewasa. Nanti suatu saat akan terasa mana yang terbiasa dengan berpolemik, yang terbiasa dengan berhadapan dengan orang lain, berdiskusi, berorganisasi dengan yang tidak. Nah, itulah yang saya sampaikan, dan insya Allah semuanya akan baik-baik, semuanya akan menghasilkan lebih baik. Dan sekali lagi, jaga integritas dari musyawarah ini, kredibilitas jaga, dan saya mengapresiasi selama ini dan dari sebelumnya proses seperti ini sangat baik. Jadi kita lanjutkan tradisi Saintek yang sangat baik, tidak gontok-gontokan, tidak bermusuhan, apalagi ada benturan fisik ya. Jangan ada seperti itu. Saintek punya etika. Dalam kampanye pun punya etika. Dalam bertanya pun punya etika. Dalam dialog pun punya etika. Dalam berorganisasi semuanya punya etika. Etika inilah yang akan menjadikan kita terhormat dan kurang terhormat. Demikian saya sampaikan kepada peserta dari kampanye dialog yang mulia ini. Insya Allah niatkan dengan ikhlas, niatkan ibadah, awali bismillah, insya Allah mendapatkan pahala dan keberkahan. Terima kasih KPU sudah menjalankan dengan baik, Bawaslu juga ya. Kemudian Fadila Rama sebagai Ketua Musyanat yang juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ini, dan tim atau pengurus dari Dema juga selamat, kalian sudah menjalankan tugas dengan sangat baik, dan saatnya kalian untuk mengestafetakan kepemimpinan kepada generasi berikutnya. Kepada kalian yang sudah demisioner, fokus khusyuk untuk menuntaskan studi ya, jangan lama-lama di kampus, tidak baik ya untuk seorang mahasiswa. Jangan menjadi MA ya, mahasiswa abadi, jangan, tapi harus cepat-cepat
karena umat dan negara menunggu karya kalian semua. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Izul Islam. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Dr. Haji Aib Saifullah. Dan saya hormati Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Kang Fadilah Rama. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2018-2019 yang hari ini diwakili oleh Kabid PO-nya sekaligus Kabid saya pada periode lalu, Teh Fatimah Hasni. Yang saya hormati Ketua Himpunan Jurusan Teknik Informatika atau Himatif, Kang Diva Ismail. Yang saya hormati teman-teman panitia KPUM, juga teman-teman panitia Bawaslu, serta saudara-saudaraku, kawan-kawan mahasiswa jurusan Teknik Informatika yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi walaupun dalam keadaan daring melalui layar kaca atau handphone. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabiin hingga kita selaku umatnya. Selanjutnya, sebelum pada pembahasan visi dan misi ini, hari ini saya sangat senang dan bangga terhadap teman-teman semua, khususnya di jurusan Teknik Informatika, atas segala support yang sampai hari ini masih menemani saya untuk hadir dalam kampanye dialog ARI. Lalu membahas tentang visi dan misi, teman-teman, saya berangkat dari beberapa masalah yang saya dan teman saya observasi selama ini di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Juga saya mengajukan diri menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa atas dasar atau tujuan untuk mengabdikan diri saya kepada fakultas yang kita cintai ini. Kemudian untuk membantu teman-teman semua menjadi wadah aspirasi dan mengaktualisasikan yang menjadi sebuah program yang tepat guna. Maka dari itu, hasil dari observasi saya bersama teman saya lalu, ada beberapa permasalahan yang belum dipecahkan atau masih terjadi di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Saya mengambil contoh salah satunya sinergi antar elemen-elemen fakultas di Sains dan Teknologi. Nah, masalah ini terjadi hampir di beberapa periode. Namun yang saya rasakan hari ini Dewan Eksekutif Mahasiswa periode 2018-2019 telah membangun sinergi, dan sinergi itu sebenarnya sudah ada. Namun perlu langkah cepat untuk meningkatkan sinergi itu supaya lebih intens, supaya lebih greget gitu ya, supaya lebih terasa oleh masyarakat Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian untuk masalah-masalah lain, saya menawarkan solusi-solusi yang saya tuangkan ke dalam visi saya. Teman-teman semua atau kawan-kawan semua bisa melihat visi dan misi saya pada layar kaca teman-teman semua masing-masing. Visi saya yaitu mewujudkan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang bersinergi, responsif, inovatif, dan memahami peran fungsinya sebagai upaya untuk mengembangkan mahasiswa sains dan teknologi yang unggul dengan semangat aktualisasi nilai-nilai keislaman.
Dari tujuan itu, dari visi tersebut, saya menyusun langkah-langkah strategis, langkah-langkah sistematis yang saya tuangkan ke dalam misi saya. Terdapat 5 poin langkah-langkah strategis yang saya susun untuk saya laksanakan menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pertama, yaitu menjalin kolaborasi yang berdaya guna baik di internal maupun eksternal Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi strategis dalam upaya menjaring aspirasi dan gagasan mahasiswa sains dan teknologi. Yang ketiga, teman-teman, mengembangkan pribadi mahasiswa yang imajinatif, kreatif, ekspresif sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya penguatan internal organisasi. Dan yang terakhir, membangun rasa kepedulian sosial berdasarkan nilai-nilai Islam dalam lingkungan sosial. Nah, dari misi-misi tersebut, dari tujuan tersebut, saya ingin hal-hal ini saya dapat lakukan, juga dapat berkolaborasi bersama dengan teman-teman di himpunan, supaya nantinya apa yang dibawakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa, program-program yang dibawakan bisa tepat guna, tepat sasaran, dan menjadi manfaat bagi kita semua, karena apa yang dibawakan nanti saya inginkan adalah kebutuhan dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi itu sendiri. Saya pun ingin berkolaborasi, bekerjasama jika nantinya teman-teman memiliki gagasan atau solusi-solusi lain yang teman-teman rasa ini adalah solusi yang tepat untuk saya mengajak teman-teman untuk membangun bersama fakultas yang kita cintai ini, supaya kedepannya fakultas ini bisa menjadi yang lebih unggul dan menjadi third center bagi fakultas-fakultas lain di ruang lingkup Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan suatu rasa bangga, suatu rasa kehormatan bagi saya berada di dalam keluarga teknik informatika. Dari mulai saya berproses, dari mulai saya masuk dalam universitas, saya dibimbing, dibina, juga diarahkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya juga memiliki rasa kebanggaan terhadap teman-teman semua, memiliki keluarga yang solid di jurusan teknik informatika, yang saling dukung-mendukung untuk mengantarkan satu sama lain menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Kemudian dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang tak henti-hentinya memberikan support, semangat, juga motivasi terhadap saya sampai pada hari ini saya bisa pada titik ini untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Saya harap teman-teman semua bisa berperan aktif ke depannya jika nanti saya diamanahi menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, berperan aktif, memberikan masukan, saran, juga bimbingan, juga saling mengoreksi satu sama lain, supaya apa yang menjadi tujuan saya nanti ke depan tidak melenceng, tidak keluar dari jalurnya. Mari kita sama-sama belajar, teman-teman, saling mengoreksi supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang unggul di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan. Sebenarnya pada forum ini saya juga sedikit canggung dengan teman-teman semua. Maksudnya kita sering berbicara di luar forum, namun pada hari ini kita dipaksakan untuk bicara dalam forum. Jadi ada sedikit kecanggungan saya untuk berbicara dengan teman-teman semua. Tapi jangan menjadi halangan, jangan menjadi hambatan bagi kita semua. Mari kita sama-sama diskusi bersama untuk Fakultas Sains dan Teknologi yang lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Izul atas penyampaian visi misinya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali peraturan dan teknis dalam sesi tanya jawab ini. Pertama, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Kedua,
Sesi tanya jawab dilaksanakan dalam 2 termin. Pada setiap termin terdiri dari 3 orang penanya. 3. Alokasi waktu untuk bertanya, menjawab, atau memberikan tanggapan selama 3 menit. Pernyataan atau informasi lainnya disampaikan secara singkat dan jelas. Kelima, penyampaian informasi atau pertanyaan dilakukan dengan sopan, tertib, dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan setelah dipersilakan oleh moderator. Baik, kita buka sesi pertama dengan 3 penanya. Kepada Pak Aib, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kepada calon ketua umum DMAS? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Ajeng ya, Ajeng betul? Ajeng Diahayu. Makasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi yang pertama dalam terhadap presentasi dari calon ketua umum DEMA FST 2019-2020. Ini saya sangat menarik ini. Ada kata kunci yang relevan nih. Pertama, sinergi ya. Yang kedua, di sana ada nilai-nilai keislaman. Itu kata kunci yang menarik dari visi yang disampaikan oleh calon ketua umum DEMA ini, oleh Izul ya. Artinya apa? Mendukung terhadap program fakultas. Karena nilai-nilai Islami ini adalah penjabaran dari wahyu memandu ilmu, aktualisasi dari wahyu memandu ilmu, atau implementasi dari wahyu memandu ilmu. Dan ini harus menjadi pegangan kita semua untuk nilai-nilai Islami. Nah, saya ingin mendapatkan tanggapan nih dari Muhammad Izul Islam, Izul, tentang sinergi dan nilai-nilai keislaman ini. Kita memang sangat memerlukan kekompakan untuk bersinergi. Setiap orang punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing, di samping kekurangannya. Namun, kekurangan itu jangan menjadi hambatan. Justru seorang pemimpin harus bisa meramu berbagai potensi-potensi yang berbeda itu menjadi suatu kekuatan yang lengkap. Nah itu ya. Jadi kesolidan itu menjadi sangat penting untuk mencapai target-target visi dan misi dari organisasi. Dari Anda yang sekarang akan naik untuk dipilih ya menjadi ketua umum DEMA. Nah, jadi pertama pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan dalam rangka mensinergikan dari semua komponen. Nah, itu ya dari semua elemen, baik mahasiswa maupun dekanat. Apa yang akan dilakukan oleh Saudara Ijul? Yang kedua, tentang aktualisasi nilai-nilai keislaman. Apa yang akan Anda lakukan untuk menanamkan dan memberikan kesadaran kepada seluruh mahasiswa studi di UIN Sunan Gunung Jati Baru. Ada I-nya, di sana ada Islamnya. Artinya apa? Setiap ucapan, setiap langkah, setiap gerakan, setiap apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari nilai-nilai keislaman itu. Nah ini 2 pertanyaan penting ini mohon dijawab, mohon ditanggapi oleh Saudara Izul. Bisa langsung Bu Ajeng, Bu Ajeng, Teh Ajeng. Demikianlah ya saya, 2 aja ya, jangan banyak-banyak ya untuk yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Kang Izul untuk ditanggapi. Baik, terima kasih banyak Pak Aib atas pertanyaannya yang sangat luar biasa ini. Saya sepakat dengan kata-kata Pak Aib tadi, apa yang Pak Aib sampaikan barusan, bahwa nilai-nilai keislaman ini saya ingin berperan, Dewan Eksekutif Mahasiswa ingin berperan aktif
membangun visi dari fakultas, juga visi dari universitas, yaitu memiliki mahasiswa yang unggul juga berakhlakul karimah. Kemudian menanggapi pertanyaan Pak Aep yang pertama, yaitu apa yang akan dilakukan untuk kita sama-sama bisa bersinergi. Menurut saya, untuk kita bisa bersinergi dimulai dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menimbulkan atau menghasilkan saling pengertian atau satu sama lain. Nah, jadi langkah awal yang saya akan lakukan, Pak, ke depannya kita adakan sebuah dialog-dialog terbuka terhadap isu-isu yang terjadi atau pembahasan-pembahasan tentang keorganisasian mahasiswa, tentang apa yang menjadi keluh kesah mahasiswa ke depan, supaya nanti dalam pengaktualisasiannya, dalam menjalankan program-programnya bisa tepat sasaran, bisa tepat guna, begitu Pak. Kemudian hasil dialog ini kita sampaikan kepada publik, supaya publik pun tahu apa yang kita diskusikan, apa yang kita rumuskan untuk menuju solusi. Kemudian menanggapi pertanyaan Pak Aep yang kedua tentang aktualisasi nilai-nilai keislaman, bagaimana saya cara menanamkannya, saya akan mengadakan program-program yang kemarin sudah dilakukan oleh periode Tebalkis. Nah, seperti kalau kita saat ini tahu pandemi ini menghalangi atau menghambat kita untuk bergerak bebas. Namun tidak mematahkan semangat saya untuk memanfaatkan media-media atau platform-platform yang ada. Dengan semangat-semangat aktualisasi nilai-nilai keislaman ini, seperti contohnya mengingatkan kepada hal-hal yang sifatnya sunnah, apalagi yang wajib, menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, kemudian sifat-sifat seperti sifat tawadu, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Saya ingin terapkan kepada pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa, supaya nantinya sifat-sifat ini dapat menularkan kepada teman-teman di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Sehingga cita-cita saya, harapan saya, apa yang menjadi tujuan fakultas, tujuan dari universitas dapat terwujud dengan peran aktif dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, juga peran aktif dari himpunan-himpunan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mohon maaf bila ada yang salah-salah kata atau kurang. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Aep. Sekian dari saya. Silakan Pak untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, barusan yang pertanyaan pertama itu saya nggak utuh karena ini orang tua saya yang nelpon, bukan orang tua kandung tapi sudah dianggap orang tua dan mau nyumbang ke jurusan agroteknologi Profesor Burhan Arif, ya, guru besar Unpad. Jadi saya nggak enak dari tadi nelpon. Ijo, saya walaupun tidak ada yang terputus ya dari yang awalnya tidak ini, tapi saya bisa anggap ya. Oke, sangat bagus itu, dan kita kawal bersama ya, Ijo dan yang bahwa visi ini harus menjadi arah bagi program. Jangan sampai program-program itu tidak nyambung dengan visi, tidak nyambung dengan misi. Jadi visi, misi di bawahnya program. Jadi program itu harus nyambung dengan misi, nyambung dengan visi. Nah, ini harus dikawal bersama. Jangan sampai ada program yang kontraproduktif dengan visi dan misi. Nah, itu ya. Jadi tolong nanti sama-sama kita mengawal. Ini yang pentingnya seorang calon ketua umum punya visi dan misi. Dari sini maka orang yang lain akan melihat, akan dibawa ke mana organisasi ini. Tapi kalau sudah baca dari visinya saja, asal nanti ini konsisten, punya komitmen untuk melaksanakannya, maka sudah terbayang lah. Ada sinerginya, ada responsif, inovatif, ya. Kemudian aktualisasi nilai-nilai keislaman. Ini loh sebenarnya yang visi yang ideal menurut saya. Dan bagaimana yang ideal ini bisa dimasukkan ke dalam tatanan yang realitas operasional. Nah, gitu ya. Jadi tolong sama-sama kita kawal ini. Ini saya baru baca ya, baru dengar ya dari Ijul. Juga sebelumnya tidak ada yang beritahu visi misinya karena mungkin supaya surprise aja sekarang, dan ini luar biasa. Ini merupakan gagasan yang penting. Saya yakin ini hasil bolak-balik mikir
nggak tahu berapa malam Ijul mikir visi ini, tapi saya sangat mengapresiasi ya, ini visi dan misi yang sangat baik. Kalau sudah visinya begini, saya punya rasa optimistis kalau Ijul nanti menjadi pemimpin di Dema, akan Dema yang disegani oleh fakultas lainnya. Bukan hanya yang di lingkup UIN, tapi bisa keluar tingkat nasional. Saya yakin itu, asal semuanya kompak. Nah, untuk melihara kekompakan itulah bersinergi. Jadi Ijo tolong nanti bina setiap elemen itu berkomunikasi yang baik. Jadi banyak sekali di antara kita yang ada kendala-kendala itu masalah komunikasi ya. Setelah komunikasi lancar, bisa bersinergi, bisa memaksimalkan potensi dari masing-masing. Saya yakin mahasiswa Saintek hebat-hebat ya, prestasinya juga luar biasa. Tidak dibina pun banyak yang jadi juara, apalagi kalau dibina ya. Sekarang hasil pembinaan kita tahun kemarin OSKI banyak juara. Sekarang tahun ini ada dua lomba tahun ini, yaitu OSN ya, Olimpiade Science, kerjasama dengan Pertamina ya, dan itu namanya lomba cinta bumi atau apalah. Kemudian nanti ada OSKI, dan nanti bagaimana Dema juga mensupport, tumbuhkan, kembangkan, bina BSO ya. Itu ujung tombak dari program-program yang real. Demikian tanggapan dari saya. Saudari Ajeng, terima kasih kepada semuanya juga, saudara Rama, saudara Fatimah yang mewakili saudari Balkis, semuanya KPU, Bawaslu, dan peserta semua, Ketua Umum Himatip, kerjasama yang sangat baik. Saya senang banyak yang hadir di sini untuk berdiskusi ya, saling kesan. Silahkan ungkapkan pikiran-pikiran, kritik-kritik. Jangan anti kritik ya. Justru kita harus belajar dikritik ya, supaya dewasa. Ijil juga sama nanti kalau jadi. Siapapun jangan anti kritik. Kritik itu justru senang. Punya kawan yang kritik senang. Jangan punya kawan yang semuanya dibaik-baikan. Ada ABS, asal babes senang aja, jangan ya. Justru kawan itu bisa mengkritik, tapi mengkritik yang ikhlas ya, bukan untuk memojokkan menjauh. Itu akan menjadi pahala kalau kritik dengan niat yang baik. Baik, gitu aja saya sampaikan. Terima kasih, dan saya mohon maaf tidak ikut sampai tuntas ya, karena ada hal yang harus saya kerjakan berikutnya. Sekarang kita akan menghadapi wisuda daring dan pelepasan untuk yang di wisuda hari Jumat, wisudanya hari Minggu. Pelepasan khusus Fakultas Saintek hari Jumat. Kemudian hari Minggu adalah hari wisudanya. Dan ini menjadi penting karena wisuda daring pertama. Gitu ya. Semuanya harus disiapkan. Terima kasih sekali lagi semuanya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai bukti bahwa ini kecintaan kepada Allah untuk menegakkan kebenaran, bukti kepada Allah untuk mengabdi, dan dicatat sebagai amal soleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, izin lab ya, Rama. Iya Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sukses selalu. Iya Pak, siap. Amin. Baik, untuk teman-teman jurusan Teknik Informatika yang ingin bertanya bisa gunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah ada Kang Heri Hermawan. Waktu untuk memberikan pertanyaan selama 3 menit dimulai ketika Kang Heri berbicara. Silakan Kang. Cek. Ada? Ada Kang.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Heri Harmawan dari Informatika Angkatan 2018 dan sebagai adik yang senantiasa mensupport kakaknya untuk selalu berkembang. Oke, mungkin langsung bertanya. Bagaimana Aizul memposisikan diri sebagai anggota Himatif dan di sisi lain nanti sebagai ketum Dema FST? Karena walau bagaimanapun harus bijaksana dalam menyikapi keduanya. Jangan sampai ego terhadap salah satu menghancurkan stabilitas yang mulai terbangun. Ya, jadi mau tidak mau Aizul sebagai bagian dari keluarga besar Teknik Informatika dan nanti sebagai ketua umum Dema FST itu tidak bisa mendikotomi keduanya. Katakanlah ada dua lingkaran gitu, lingkaran besar dan lingkaran yang kecil. Nah, ketika Aizul berfokus kepada lingkaran yang besar saja, artinya kan si lingkaran kecil ini menjadi tidak kepandang lah, atau ya mungkin Aizul nggak menjamah lagi ke lingkaran yang kecil itu. Nah, untuk konkretnya mungkin bisa dijelaskan langsung ke teknisnya, karena ini berkaitan dengan internal diri pribadi Aizul gitu. Oke lah, ketika berbicara mengenai teknis Dema FST itu bisa nanti dirumuskan bersama anggota-anggota Dema FST yang lainnya. Ya, ini tuh supaya ke depannya apapun yang terjadi itu tidak sekedar asumsi saja. Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih Kang Heri atas pertanyaannya. Silakan Kang Izul untuk ditanggapi, waktunya selama 3 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Heri menanggapi tentang memposisikan diri menjadi anggota Himatif dan Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kita juga perlu ketahui bahwa seandainya nanti jika saya diamanahi menjadi ketua umum, saya harus bisa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seefektif mungkin dalam memposisikan diri. Pada dasarnya menjadi ketua umum adalah jabatan yang terikat, maksudnya dalam arti nanti saya keluar orang taunya adalah saya anggota informatika atau anak informatika, tapi saya pun menjadi ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau saya memikirkan hanya satu lingkaran, saya dianggap nanti tidak adil oleh yang lain. Jadi saya beranggapan kalau Himatif adalah sebagai rumah saya, rumah tempat saya bernaung, rumah tempat saya belajar, mengemban ilmu, dan nanti ke depan saya ingin hasil belajar saya bisa aktualisasikan ke dalam lingkaran yang lebih besar, seperti yang Heri tadi katakan. Kalau dianalogikan menjadi sebuah lingkaran. Nah, karena kita tahu sendiri Dewan Eksekutif Mahasiswa membawahi atau mewadahi lingkaran-lingkaran kecil lainnya. Gitu. Ada 7 lingkaran lain yang harus kita sama-sama dengarkan, sama-sama kita diskusikan, sama-sama kita ajak berkomunikasi, supaya ke depannya kita sama-sama bisa membangun Fakultas Sains dan Teknologi ini menjadi lebih unggul dan membuat sebuah terobosan baru, program-program yang tepat guna bagi mahasiswa. Nah, dari itu saya ingin jikalau nanti ada kesalahan-kesalahan yang saya buat atau kebijakan-kebijakan saya yang salah atau kurang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa sains dan teknologi, tolong dikoreksi, tolong diingatkan. Karena hari ini kalau misalnya saya nanti diamanahi menjadi ketua, saya mewadahi seluruh jurusan yang ada di fakultas, itu tidak hanya informatika. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih Her atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Kang Heri untuk memberikan tanggapan. Hanya akan ada 1 kali kesempatan untuk memberikan tanggapan, waktunya 3 menit. Silakan Kang. Oke, mungkin izin menanggapi lagi ya Kang. Mungkin secara konsepsi dan secara argumentasi sudah bagus. Tapi kalau misalkan ya berbicara mengenai teknis, kalau teknik informatika ini nantinya bergesekan dengan jurusan lain, itu sikap Aizul seperti apa?
Itu mungkin, terima kasih. Masih ada waktu, Kang, ingin ditambahkan? Udah segitu aja, Teh. Terima kasih. Siap, Silakan Kang Izul untuk ditanggapi. siap. Terima kasih. Ya, kalau misalnya nanti pada pelaksanaannya terjadi gesekan antara informatika dengan jurusan-jurusan lain, saya sebisa mungkin menjadi penengah karena fungsi atau tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa ini sendiri adalah sebagai wadah dari jurusan-jurusan yang ada di bawahnya. Jadi sebisa mungkin saya menjadi penengah supaya apa yang dipermasalahkan, apa yang menjadi kendala antar jurusan-jurusan ini terhadap informatika juga terhadap jurusan lain bisa terselesaikan, bisa menjadi solusi bagi kita semua supaya tidak terjadi gesekan-gesekan antar jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Maka dari itu saya ingin menggaungkan komunikasi strategis antar elemen-elemen fakultas supaya bisa menumbuhkan hubungan-hubungan baik antar sesama elemen-elemen fakultas. Nanti ke depannya bisa meminimalisir apa yang menjadi gesekan-gesekan karena gesekan-gesekan itu terjadi disebabkan antar ketidakpahaman satu sama lain. Entah ada kesalahpahaman, entah ada kurang bijak dalam menyikapi. Nah, nanti jika ada komunikasi yang baik, terjalin komunikasi yang baik, itu bisa meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi di Fakultas Sains dan Teknologi. Intinya, ke depan saya ingin bisa memposisikan diri sebagai penengah, sebagai pemecah solusi, sebagai wadah aspirasi dari teman-teman semua, supaya apa yang jadi masalah bisa terselesaikan. Sekian dari saya. Terima kasih Kang Izul, Kang Heri atas pertanyaan dan tanggapannya. Untuk penanya selanjutnya, Kang Suratul Aini, waktunya 3 menit untuk menyampaikan pertanyaannya dimulai ketika akan berbicara. Silakan. Bismillah, cek. Teh, ada suaranya. Teh, maaf. Ada suaranya, Teh. Ada, Teh. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari Angkatan 2 mahasiswa Saintek itu sendiri. Seharusnya kan mengetahui diri pribadi Aizul terlebih dahulu. Maka dalam konteks menjadi calon ketua umum Dema Fakultas ini, apa yang menjadi kelebihan Aizul dan apakah itu yang membuat Aizul menjadi tergetar hatinya untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum Dema FST? Terima kasih. Masih ada waktu, Teh? Ingin ditambahkan? Sudah, cukup itu aja, Teh. Terima kasih, Teh. Silakan Kang Izul untuk ditanggapi, waktunya 3 menit. baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Aini. Menanggapi tentang kelebihan diri yang dimiliki saya sempat menganalisis diri saya, juga meminta teman-teman saya untuk menganalisis diri saya, apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan dari diri saya. Nah, setelah hasil analisis tersebut, keluarlah beberapa poin yang menjadi tekad kuat saya untuk maju ke dalam mencalonkan diri ke dalam pemilihan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama, saya orangnya adalah orang yang bertanggung jawab, kedua orangnya yang loyal. Nah, maka dari situ, dengan modal tersebut, saya bercita-cita mengharapkan bisa menjalankan semua fungsi-fungsi, bisa menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan. Juga bisa membantu mengembangkan diri pribadi mahasiswa sains dan teknologi, juga menjadi wadah aspirasi dari teman-teman mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ke depannya saya inginkan apa yang menjadi modal saya itu, apa yang menjadi kekuatan saya tersebut, bisa menjadi sebuah solusi bagi teman-teman semua, karena saya bertujuan maju ke dalam
Dewan Eksekutif Mahasiswa ini untuk sama-sama membantu mengembangkan mahasiswa untuk menjadi wadah aspirasi, juga mengabdikan diri saya kepada Fakultas Sains dan Teknologi yang kita sama-sama cintai ini. Mungkin segitu jawaban dari saya, semoga bisa menjawab. Ada tanggapan lagi dari Aini? Ya, terima kasih buat jawabannya. Ya, mungkin itu aja ya, Kang. Nggak ada tanggapan lagi. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Teh Surosola ini dan Kang Izul atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kang Hisna Diva Ismail dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Waktunya 3 menit dimulai ketika Kang berbicara. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Paling ini juga dari ini mah Hisna sebagai Hisna teman Ijo sebenarnya. Ijo apakah Ijo mengamati dari Ijo awal masuk ke UIN gitu, ke Fakultas Sains dan Teknologi, apakah mengamati DEMA dari awal sampai sekarang atau enggak? Kalau misalnya mengamati, apa yang Ijol amati dari kepengurusan AOKI, apa yang Ijol amati dari kepengurusan ASEP, apa yang Ijol amati dari kepengurusan Teh Balkis. Nah, setelah Ijol mengamati 3 kepengurusan sebelumnya, apa yang akan Ijol lakuin gitu, apa yang Ijol rencanain untuk bawa kepengurusan Ijol kalau misalnya emang Ijol jadi nanti ke depannya. Cara apa yang Ijol ambil buat cari tim Ijol sendiri nanti buat di kepengurusan. Paling itu sih. Ingin ditambahkan Kang, masih ada waktu. Semangat Ijol. Terima kasih Kang Hisna. Silakan Kang Izul untuk ditanggapi. Waktunya 3 menit. Baik, terima kasih Kang Hisna, teman saya berdiskusi selama ini, dan juga Hisna juga yang bantu saya untuk mempersiapkan apapun untuk menjadi calon ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa sekarang ini. Makasih atas support Kang Hisna yang masih menemani sampai hari ini untuk bergabung dalam kampanye dialog. Menanggapi pertanyaan Kang Hisna, apakah Izul mengamati kepengurusan pada periode-periode sebelumnya? Jujur, kalau Izul sendiri awal-awal masuk dari UIN, Izul mengamati khususnya di himpunan jurusan. Tidak terlalu mengamati kepengurusan DEMA pada semester 1-2, pada semester 3-4. Nah, mungkin Izul waktu itu mulai mengamati kepengurusan pada zaman ASEP sedikit banyaknya, kemudian lebih intensnya mengamati kepengurusan dari Teh Balkis. Nah, hasil pengamatan Izul selama ini, yang Izul rasa, Izul lebih mengamati pada kepengurusan Teh Balkis kemarin, karena Izul juga berperan dalam setengah periode kepengurusan dari Teh Balkis. Nah, Izul amati ada beberapa yang menjadi kekurangan, pun juga ada beberapa yang sebuah kemajuan yang dilakukan oleh Teh Balkis dan perlu Izul nanti ke depan pertahankan gitu. Kemudian apa yang Izul rencanakan untuk itu, pada dasarnya sebuah organisasi yang baik adalah memiliki komunikasi yang baik. Izul ingin menggaungkan komunikasi-komunikasi yang terjalin antar seluruh elemen fakultas. Karena dengan komunikasi yang baik, kita sama-sama saling memahami, sama-sama saling bisa tahu apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah antara satu sama lain. Dan nantinya diharapkan bisa saling bantu-membantu, dukung-mendukung antara satu sama lain. Supaya kedepannya Fakultas Sains dan Teknologi ini terciptanya sebuah sinergi dan diharapkan bisa menjadi sebuah kesolidan yang nyata, yang utuh antar seluruh fakultas
Sains dan Teknologi, antar elemen seluruh Fakultas Sains dan Teknologi. Itu yang Ijo ambil langkah awal, membuka komunikasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman antar satu sama lain. Kalau dalam aktualisasi program-programnya mungkin nanti kita sama-sama berjalan bersama, berkolaborasi bersama, supaya apa yang dibawakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa bisa menjadi tepat guna bagi teman-teman mahasiswa jurusan, khususnya di informatika. Kemudian, ya pertanyaan yang terakhir, cara apa untuk mencari tim? Perlu kita sadari juga hari ini teman-teman dari angkatan 2017 sudah mulai terbagi fokusnya, ada yang fokus untuk menyelesaikan studi atau fokus untuk membangun menggerakkan organisasi kemahasiswaan. Nah, perlu kita sama-sama cermati, Ijul mungkin lebih mencari teman-teman yang masih fokus ke dalam keorganisasian supaya nantinya bisa sama-sama memiliki tujuan yang sama. Ya, gimana? Waktunya habis, Kang. Oh, siap. Punten nih, nanti kalau misalnya ada tanggapan-tanggapan lain bisa ditanggapi Mbak Hisna. Silakan Kang Hisna untuk ditanggapi. Waktunya 3 menit ya, Kang. Paling ini sih yang saya lihat gitu. Dulu ketika Kang Oki ngejabat punya yang harus Ijul ambil mungkin. Oki itu orangnya optimis, depan kepengurusan dia masih bisa tersenyum gitu kalau misalnya walaupun lagi ada tekanan. Waktu itu saya lagi jadi panitia PRS yang ngadain konser. Itu poin yang bisa Ijul ambil dari Aoki. Terus di kepengurusan Asep, Hisna juga ngelihat Asep orangnya bisa masuk ke semua golongan. Mau itu orang yang kaku, mau itu orang yang gimana pun, entah itu cara Ijul nanti, bisa langsung konsul aja ke Asepnya gimana caranya dia berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang banyak. Mau ke bagian birokrat, mau ke mahasiswa, Asep orang yang menurut orang jago ngelobinya. Itu yang harus Ijul punya. Terus yang orang lihat dari Teh Balkis juga, Teh Balkis orangnya sangat memperhatikan aspirasi. Nah, itu yang mungkin tiga tokoh sebelum Ijul yang harus Ijul punya, yang harus Ijul pelajari. Nah, yang nantinya Ijul bisa menyempurnakan dengan ciri khas Ijul sendiri nantinya. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Kang Hisna. Silakan Kang Ijul untuk ditanggapi. Siap, terima kasih banyak Kang Hisna atas sarannya. Mungkin Kang Hisna lebih banyak mengamati Dewan Eksekutif Mahasiswa sebelum periode Teh Balkis. Terima kasih banyak atas hasil amatan Kang Hisna dan menjadi sebuah saran buat itu pribadi. Kedepannya, insya Allah itu akan menjalankan sebisa mungkin yang Ijul bisa, dan nanti yang Ijul harapkan Kang Hisna tetap berperan aktif, memberikan saran-saran dan masukan kepada Ijul supaya dalam mengambil kebijakan Ijul punya banyak info, punya banyak pandangan lain dari teman-teman khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, Kang Hisna atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Ijul dan Kang Hisna atas pertanyaan dan tanggapannya. Kita buka sesi yang kedua dengan 3 orang penanya. Silakan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu kepada teman-teman teknik informatika.
Saya ulangi kepada teman-teman dari jurusan Teknik Informatika, bagi yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan, silakan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Saya ulangi, untuk teman-teman dari jurusan Informatika, adakah yang ingin bertanya? Baik, karena dari teman-teman jurusan Informatika belum ada yang ingin bertanya, saya nanya ya Kang ya, Kang Izul. Siap teh, mangga boleh. Ketika akan dihadapkan dengan dua pilihan nih Kang, mana yang akan Kang pilih? Dema yang profesional atau dema dengan kekeluargaan yang erat? Silakan Kang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika dihadapkan dua pilihan, sebentar. Kalau cek, maaf sebelumnya dipanggil. Jika dihadapkan oleh dua pilihan, dema yang profesional atau dema yang memiliki kekeluargaan, saya lebih menginginkan dema yang memiliki kekeluargaan. Kenapa? Berangkat dari sebuah keluarga, berangkat dari sebuah kesolidan, kita sama-sama bisa saling mendukung, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu supaya kedepannya Dewan Eksekutif ini bisa solid dan menularkan sifat-sifat kekeluargaan, sifat-sifat kesolidan itu kepada teman-teman di jurusannya, dan juga bisa menularkan kepada elemen-elemen fakultas sains dan teknologi lainnya, supaya nanti tercipta sebuah kolaborasi, tercipta sebuah sinergi antar sebuah elemen fakultas. Maka dari itu saya ingin ajak pengurus nanti ke depannya untuk sama-sama menguatkan tali silaturahmi, terus rasa memiliki anak satu sama lain, dan rasa kekeluargaan. Seperti itu, Teh Ajeng. Terima kasih Kang. Sudah cukup. Oke, baik. Untuk teman-teman dari jurusan Teknik Informatika, adakah yang ingin bertanya? Silakan gunakan fitur raise hand. Baik, ada Kang Rama yang menggunakan fitur raise hand. Kepada Kang Rama dipersilakan, waktunya 3 menit ya Kang. Cek, ada suaranya ya? Ada Kang. Terima kasih kepada Bu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya kepada Kang Izul ya, Kang Izul. Di visi misi Kang Izul ini ya, di bagian misi mungkin di poin 1 ada bunyinya adalah menjalin kolaborasi yang berdaya guna, baik di internal maupun eksternal Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di eksternal Fakultas Sains dan Teknologi ini termasuk ke dalam
organisasi ekstra yang ada di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi? Kalaupun iya, bagaimana nantinya Kang Izul mencoba menjalin kolaborasi antara Dema dengan organisasi ekstra yang ada di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi? Terima kasih, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kang Izul ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Kang Rama. Menanggapi diksi dari eksternal ini, saya lebih kepada fakultas-fakultas lain yang di ruang lingkup UIN Senanggung Jati Bandung, juga perhimpunan-perhimpunan dari BEM-BEM yang sifatnya atau yang memiliki keilmuan seperti MIPA atau teknik. Jadi eksternal ini lebih ke arah keluar itu. Kalau misalnya keorganisasian ekstra di Fakultas Saintek, saya rasa itu adalah bagian dari elemen-elemen kita Fakultas Sains dan Teknologi gitu. Walaupun sifatnya bukan kelembagaan intra, tapi sifatnya kelembagaan ekstra. Namun itu sudah menjadi memiliki peran juga dalam Fakultas Sains dan Teknologi. Maka dari itu, diksi yang saya maksud di eksternal ini yaitu ke organisasi-organisasi atau perhimpunan-perhimpunan yang ada di kampus UIN, seperti fakultas-fakultas lain, juga perhimpunan-perhimpunan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau BEM yang ada di luar Universitas UIN Senanggung Jati Bandung itu sendiri gitu Kang. Mungkin segitu apa yang menjadi maksud dari diksi eksternal yang saya tulis di poin 1 misi. Ada tanggapan lain dari Kang Rama? Kang Rama untuk menanggapi, waktunya Ya, mungkin 3 menit. Menanggapi sedikit ya, berarti yang dimaksud dengan organisasi ekstra ini masuk ke internal berarti ya Kang Izul ya. Nah, mungkin bisa dipaparkan, disampaikan Kang Izul kira-kira yang terbayang oleh Kang Izul nantinya seperti apa gitu bentuk kolaborasi antara intra ya atau Dema FST dengan organisasi ekstra yang ada di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Itu mungkin Kang Izul. Baik, terima kasih tanggapannya. Untuk menjawab hal ini, saya orangnya lebih ingin membuka semua pandangan-pandangan, semua gagasan-gagasan dari seluruh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Karena teman-teman kita yang berorganisasi di ekstra sendiri itu adalah teman-teman kita juga di jurusan. Hanya bedanya kita belajar lebih di intra, teman-teman kita belajar di ekstra. Hanya beda tempat pembelajarannya saja menurut saya. Maka dari itu, saya ingin membuka seluruh pandangan dari teman-teman ekstra, teman-teman intra, juga teman-teman komunitas, supaya nanti dalam melaksanakan kegiatan atau mengeluarkan kebijakan, saya dapat efisien, efektif, juga dapat tepat guna. Kalau dalam pengaktualisasian kolaborasi, nanti saya ingin ada peran aktif seperti memberikan gagasan, saran, kritik terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa dari organisasi-organisasi ekstra yang ada di ruang lingkup Fakultas Sains dan Teknologi. Supaya mari kita sama-sama bisa mengawal, mengevaluasi Dewan Eksekutif Mahasiswa ke depan dari berbagai banyak sudut pandang dan juga banyak pemikiran-pemikiran lain. Seperti itu, Kang Rama. Mungkin bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kamu. Siap, terima kasih Kang Izul jawabannya. Siap. Sangat menjawab, terima kasih. Siap. Terima kasih Kang Izul dan Kang Rama atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, kepada penanya yang kedua, silakan yang ingin bertanya gunakan fitur raise hand.
Saya ulangi untuk teman-teman dari jurusan Teknik Informatika yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Yang boleh nanya? Silakan Kang Rafli. Waktunya Sebenarnya 3 menit, Kang. raise hand itu mana gitu. Ini mungkin maaf, aku tadi agak bingung yang raise hand itu yang mana. Ini aja langsung ya. Kang Yuzul. Waktunya 3 menit. Ya, Kang Yuzul nih, aku mau nanya. Nah, kan permasalahan sebagian besar mahasiswa saintek itu kan jadi bingung tujuannya itu mau apa. Ada yang apakah menjadi seorang akademisi atau menjadi organisatoris. Karena kan gini, kalau apabila dikatakan akan mewadahi dua-duanya, nantinya akan menjadi tidak akan ada tujuan. Nah, maka tanggapannya untuk hal ini seperti apa gitu, Kang? Dan apa mungkin bisa disimpulkan secara tegas apakah akan dibawa ke ranah akademis atau organisatoris? Itu, Kang. Terima kasih. Masih ada waktu Kang Rafli untuk menambahkan mungkin. Itu dulu untuk sementara. Silakan Kang Yuzul. Silakan Kang Yuzul untuk ditanggapi, waktunya 3 menit, Kang. Baik, terima kasih Kang Rafli atas pertanyaannya. Menanggapi perihal mahasiswa saintek akan dibawa ke arah mana, akademis atau organisatoris. Nah, saya menyadari realitas di Fakultas Sains dan Teknologi. Kebanyakan dari mahasiswa kita, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi ini orangnya adalah seorang akademis, seorang saintis. Gitu. Jadi, saya lebih ingin melaksanakan apa yang menjadi tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu menampung aspirasi dan mengaktualisasikannya menjadi sebuah program. Maka dari itu, saya menanyakan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Saintek apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, apa yang diinginkan oleh mahasiswa Saintek, nanti saya lakukan dalam bentuk program. Jadi kalau ditanya jadi akademis atau organisatoris, saya bukan penentu itu, bukan penentu kamu harus A, kamu harus B. Saya tidak bisa memaksakan hal-hal yang sifatnya seperti itu, karena itu hak dari teman-teman sebagai mahasiswa. Maka dari itu saya hanya bisa mewadahi apa yang menjadi kebutuhan, kemudian saya salurkan. Seperti misalnya teman-teman saintek lebih butuh tentang program-program yang sifatnya keakademisan. Ya, kita bantu dalam pembuatannya seperti webinar atau sosialisasi ataupun seminar nasional. Kemudian nanti pada saat pelaksanaannya teman-teman butuh yang sifatnya organisatoris. Nah, nanti kita buatkan seperti pelatihan-pelatihan tentang keorganisasian, pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Maka jawaban saya penentu arah. Saya hanya menyalurkan apa yang diinginkan oleh dari mahasiswa saintek itu sendiri. Kalau mahasiswa saintek yang nanti saya paksa untuk jadi organisatoris, tidak akan sinkron gitu ke depannya. Pun sebaliknya, nanti saya paksa teman-teman saintek untuk jadi akademis, tidak akan sinkron juga karena tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Saya kembali kepada apa yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tapi aku yang lihat di dalam proker Aizul itu, yang analisis maksud aku tuh gini, jadi dia lihat proker Aizul itu, analisis outputnya itu bakal lebih mengarah kemana. Nah gini ya, karena ketika aspirasi ditunggu terus dan real di lapangan itu kita tidak mengetahui apakah ada yang mau memberikan aspirasi mengenai hal ini, jadi akan menjadi tidak akan mempunyai tujuan. Nah, jadi kalau lihat di proker Aizul itu, analisis outputnya lebih mengarah kemana? Seperti itu maksud aku tuh. Ngerti gak? Siap, paham. Silakan Kang, waktunya 3 menit Kang. Ya, nanti nanti output yang saya arahkan dari proker saya, salah satu proker unggulannya yaitu membuat sebuah proyek penelitian bersama. Kemudian
dan yang lainnya itu membuat sebuah dialog terbuka. Nah, dari dua hal ini saya ingin menjadi sebuah wadah teman-teman yang aktif atau yang berjiwa akademis atau saintis bisa mengikuti proker sebuah proyek penelitian bersama. Kemudian teman-teman yang aktif di organisasi, yang aktif berkecimpung dalam kegiatan keorganisasian, memiliki gagasan, memiliki sifat-sifat kritis, dan memiliki interest terhadap pengkajian-pengkajian isu yang terjadi di kampus atau nasional, bisa diarahkan untuk ikut dalam sebuah kegiatan dialog-dialog terbuka untuk membahas kajian-kajian isu-isu yang terjadi di masyarakat, Fakultas Saintek maupun di nasional. Nah, saya sifatnya lebih mengarahkan kembali lagi seperti pada visi saya, yaitu mewujudkan demo Fakultas Sains yang lagi responsif, inovatif, dan memahami peran fungsinya untuk menjadikan sebuah mahasiswa saintek yang unggul. Unggul di sini kan bukan berarti unggul dalam sifat akademis saja, tapi mahasiswa saintek juga bisa unggul dalam sifat organisatoris gitu. Jadi unggul di sini mahasiswa saintek bisa unggul dalam akademis yang ingin bercita-cita menjadi seorang akademis, dan juga bisa unggul menjadi seorang organisatoris atau yang memiliki pemikiran kritis terhadap isu-isu yang berkembang di nasional maupun di kampus, seperti itu. Ya, ya. Oke. Terima kasih Kang Izul dan Kang Rafli atas pertanyaan dan tanggapannya. Baik, selanjutnya untuk penanya yang terakhir di termin 2 ini, adakah yang ingin bertanya? Oh ya, sebelumnya terima kasih Kang Izul ya. Siap, makasih banyak. Saya harapkan nanti Rafli juga staf ahli dari Senat ya. Saya harapkan Rafli tetap berperan aktif, memberikan saran gagasan kepada saya dan teman-teman Dewan Eksekutif Mahasiswa jikalau nanti saya diamanahi menjadi ketua umum. Terima kasih Rafli. Siap sama-sama Kang. Baik, untuk teman-teman dari jurusan Teknik Informatika, ada yang ingin bertanya? Silakan gunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Saya ulangi, untuk teman-teman dari jurusan Informatika, adakah yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan? Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka saya tutup sesi tanya jawab ini. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu closing statement yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Izul Islam selaku calon Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Kepadanya dipersilakan. Baik. Closing statement dari saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman keluarga besar Teknik Informatika yang sampai hari ini masih menemani saya, masih mensupport saya, mendukung saya dalam segala kegiatan musyawarah mahasiswa. Kemudian nantinya ke depan saya juga mengharapkan teman-teman semua untuk berperan aktif. Kita sama-sama bisa menjalin kolaborasi, membangun komunikasi, dan juga bisa mengaktualisasikan
mahasiswa saintek yang unggul dan memiliki nilai-nilai keislaman. Kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara, baik KPUM, Bawasum, dan Senat Mahasiswa atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Akhir kata, mari kita sama-sama jaga komunikasi kita, sama-sama menjunjung tinggi solidaritas, sama-sama membangun Fakultas Sains dan Teknologi ini menjadi lebih unggul. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudari Gunafiras. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inni as'aluka an tarfa'a dzikri wa tad'a wizri wa tusliha amri wa tutahhira qalbi wa tunawwira li fi qabri wa taghfir li dhanbi wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'alukal khaira kullahu ajilahu wa ajilahu wa astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka darajatil ula minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Gunafiras. Hadirin yang saya hormati, tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir dalam agenda pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh perangkat acara dan terima kasih untuk Kakak Teteh yang sudah bertanya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.